Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dodi Rusmara. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen keuangan untuk pedagang pasar. Nah, pedagang pasar itu biasanya mempunyai beberapa permasalahan yang klasik ya. Ya, ini saya bikin perumpamaan aja dengan istilah Jawa yang populer disebut kantong bolong atau terocok. Apa itu kantong bolong? Ya, kalau dilihat seperti saku yang berlubang itu, sehingga berapapun uang yang dimasukkan dalam saku tersebut maka ya akan habis atau tercecer di jalan atau di luar, tidak ada yang tersisa. Jadi ini maksudnya adalah uang kas dari pedagang pasar itu sering ya menghilang entah kemana gitu ya, dimana sang pedagang sendiri juga tidak memahami kemana hilangnya. Nah, atau mungkin kalau dengan bahasa lain, kalau atap itu bocor atau terocok sehingga airnya masuk ke dalam rumah. Nah, berkait dengan kantong bolong, ini ada lagi cerita kambing hitam dan tuyul ya. Jadi tuyul itu, kambing hitam itu adalah makna konotasi ya, dari maksudnya adalah pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam suatu perkara, dalam ini yang membuat kantong bolong tadi. Membuat kantong bolong tadi adalah ada pihak yang dikambing hitamkan. Nah, siapa itu? Itu adalah tuyul, sering kita sebut tuyul. Tuyul itu dianggap makhluk jin yang kerjaannya mencuri sejumlah uang tertentu gitu. Itu sering dijadikan kambing hitam. Kasihan juga dia, padahal nggak bisa membela diri. Nah, padahal mungkin tuyulnya itu ya tuyul yang doyan soto, bubur, alias sebetulnya manusia sendiri, bisa pedagangnya itu sendiri atau mungkin ya keluarganya atau yang lain. Tapi yang jelas pedagangnya di dalam artian dia tidak diambil sendiri. Kalau dalam bahasa akuntansi itu namanya withdraw, atau dalam bahasa Indonesia prepay, mengambil aset dagangan dalam bentuk uang. Nah, ini kemudian dianggap hilang. Nah, mungkin bagi generasi jadul mengenal yang namanya Basio ya, salah satu pelawak Jogja yang paling legendaris. Itu dia dalam lakon Kapusan itu punya filosofi yang mendalam tentang uang. Jadi Basio membuat guyonan yang sangat filosofis, yaitu duit ki ana duit lanang. Apa itu uang duit lanang itu adalah ya, kalau dalam keluarga itu istilahnya unreported atau tidak dilaporkan. Jadi uang yang ditaruh di laci kantor atau apa, atau pendapatan lain-lain yang itu tidak dilaporkan ke istri atau keluarga, itu duit lanang. Nah, kemudian ada lagi duit wedok. Nah, duit wedok itu adalah ya, wedok itu kan manak, jadi uang yang disewa-sewakan sehingga kemudian menghasilkan, itu namanya duit wedok. Nah, kemudian dalam konteks ini kemudian menjadi tidak jelas bakul pasarin antara duit lanang atau duit wedok. Nah, ini adalah masalah keuangan yang menghinggapi mayoritas pedagang pasar. Yang pertama, jelas mayoritas tidak ada pemisahan antara uang bisnis dan uang pribadi. Jadi sering dicampur jadi satu. Sebetulnya nggak masalah dicampur kalau ada pencatatannya. Nah, kalau tidak dicatat sebaiknya dipisah, seperti simbah-simbah itu. Ya, ada yang ditaruh di stagen, ada yang ditaruh di baju atas gitu. Nah, mungkin yang uang stagen itu yang susah diambil itu uang pribadi, yang ditaruh di baju bagian atas itu adalah uang bisnis ya. Nah, sehingga karena tidak ada pencatatan, perkembangan bisnis jadi tidak jelas. Jadi kondisi kas itu tidak menunjukkan kondisi bisnis. Bisa jadi bisnisnya maju ramai tapi uangnya diambil terus, sehingga seolah-olah bisnisnya menjadi tidak maju atau mundur. Nah, pada muaranya akan berdampak pada penghasilan atau kesejahteraan. Ini yang sering tidak disadari. Nah, kemudian ini memang permasalahan mental ya, saya kira. Kalau boleh saya ambil analogi, itu adalah kalau dalam pertanian itu ada yang bermental agriculture dan agribisnis. Kalau agriculture itu adalah yang penting bercocok tanam. Ya sudah, ini bagian dari mata pencarian atau livelihood. Kalau nggak bercocok tanam ngapain lagi, bingung. Ya satunya agribisnis. Berarti bercocok tanam itu harus berorientasi pada profit, sehingga itu berdampak pada kesejahteraan.
Nah, dalam hal perdagangan tuh nanti ada yang disebut dengan pedagang dan wirausaha. Pedagang itu ya yang penting dodolan, bakul sembuh badi ora, yang penting bisa kumpul yang pasar ketemu. Nah, aspek ininya tidak termasuk ini dalam hal pencatatan keuangan. Jadi pedagang itu belum tentu wirausaha. Nah, wirausaha berpikiran lebih apa ya, kalau bahasa kerennya entrepreneur itu. Jadi lebih futuristik, lebih visioner dan tentu saja berorientasi pada profit dan kesejahteraan. Nah, ini mindset ya. Nah, kuncinya adalah inovasi ya. Inovasi. Jadi pedagang pasar pun harus melakukan inovasi. Inovasi jangan dibayangkan sesuatu yang apa ya. Inovasi itu adalah penemuan baru yang berbeda dari hal yang sudah atau dikenal sebelumnya. Ini tidak harus sesuatu yang fenomenal ya. Tidak perlu sebuah invention, penemuan menemukan mesin apa enggak. Jadi perubahan sekecil apapun yang mengarah pada kebaikan atau kemajuan sudah termasuk inovasi. Contohnya misalkan memisahkan uang bisnis dan uang pribadi itu bagian dari inovasi. Melakukan catatan transaksi dan keuangan itu bagian dari inovasi juga. Nah, ini saya kira penting sekali. Jadi memang mindset atau mentalnya yang harus dibangun yang dulu untuk mengubah. Percuma dikasih training sehebat apapun kalau memang mentalnya tidak mindsetnya tidak berubah ya percuma saja. Jadi langkah perubahan mungkin yang pertama adalah pisahkan antara uang usaha dan uang pribadi ya. Untuk keluarga ini penting supaya tadi tidak terkesan menuduh atau mengkambing hitamkan tuyul. Kemudian setelah dipisahkan buat catatan keuangan atau buku kas. Sederhana saja lah. Tidak usah yang sampai menggunakan konsep akuntansi yang komplit seperti neraca, laporan rugi laba, perubahan modal nggak perlu. Catatan buku kas saja. Dan yang ketiga, buat perkiraan persentase laba harian. Ini bagi pedagang yang antara kulak dan penjualannya nggak sama. Kalau sama nggak masalah ya. Misalkan kulak harian, kemudian jualnya juga harian itu akan lebih mudah. Tapi kalau kulaknya mingguan, kemudian penjualannya harian, ini memang harus ditentukan persentase laba harian berdasarkan jenis barang. Jadi artinya apa? Kita mengambil sehari-hari itu jangan sampai melebihi persentase labanya, sehingga modalnya tidak tergerus atau dalam bahasa akuntansi tadi withdraw atau prepay. Nah, kemudian ini ya, jadi mengambil keuntungannya yang tidak melebihi. Kemudian yang penting adalah mulai dari sekarang dan harus disiplin, kuncinya disiplin. Jadi percuma saja banyak teori tapi nggak dicoba. Nah, sebelum saya tutup ini adalah penting ya, bagaimana mengubah budaya. Jadi manusia itu memang dilahirkan adalah untuk mendengar dan melihat. Itu saya kira setiap makhluk itu bayi lahir bisa. Tapi bagaimana kemudian yang membedakan menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan rendah adalah masalah mau membaca dan menulis. Nah, ini yang susah. Jadi mari kita budayakan, jangan hanya suka mendengar dan melihat saja, tapi juga membaca dan menulis. Ya, membaca keadaan, termasuk menulis dalam artian membuat catatan keuangan yang sederhana tadi. Nah, ini saya kira mindset yang paling penting. Jadi harus mau berubah itu. Budaya harus berubah. Mari kita rajin membaca dan menulis. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya dianggap bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.